Oke, perkenalkan, nama saya Miftahul Fadilah dengan NIM 123200117 dari MPI 5A, menjawab soal TS Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Yang pertama itu ada soal tentang menjelaskan pengertian dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam itu sendiri dan juga peran-perannya dalam mengembangkan efektivitasan terhadap pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, jadi bahwa sistem itu sendiri adalah sekumpulan dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan tertentu. Dan untuk informasi itu sendiri adalah data yang dijadikan atau diolah menjadi suatu yang bermakna gitu, yang bisa dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Terus untuk manajemen itu sendiri yang kita telah pahami bahwa dalam suatu manajemen itu mencakup yang namanya proses perencanaan, terus pengorganisasian, terus ada pelaksanaan, pengawasan, dan juga bisa disebut dengan POTS itu sendiri. Nah, di dalam sistem informasi manajemen pendidikan Islam itu dapat dijelaskan bahwa itu merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, terus mengelola, dan juga menyimpan dan menyajikan data serta informasi yang relevan untuk digunakan dalam pengambilan pengambilan keputusan. Dan juga untuk pengelolaan lembaga pendidikan itu sendiri, sistem informasi manajemen berfungsi sebagai alat yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan aktivitas manajemen atau manajerial yang pengelolaannya itu secara efektif dan efisien. Nah, di dalam konteks pendidikan Islam, SIM itu sendiri mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut dengan menambahkan dimensi nilai-nilai keislaman di dalam prosesnya gitu, seperti kejujuran, terus ada amanah dan tanggung jawab dan lainnya. Nah, untuk peran dari SIM ini sangat penting ya dalam meningkatkan efektivitasan pengelolaan khususnya di lembaga pendidikan Islam, di mana yang pertama, SIM itu dapat membantu mempercepat proses administrasi akademik seperti pendaftaran, terus juga ada penilaian, pengolahan penilaian, terus ada jadwal pembelajaran, dan juga pelaporan keuangan. Jadi yang sebagai contohnya itu di UIN itu ada yang namanya Salam. Nah, dari situ mahasiswa bisa mengakses data-data nilai, terus jadwal, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga lembaga itu dapat bekerja lebih efisien gitu. Terus yang kedua, sistem ini meningkatkan yang namanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga, karena setiap data yang diakses itu dapat diverifikasi gitu, dan diverifikasi secara real time kayak gitu. Untuk kenapa bisa disebut transparansi dan akuntabilitas. Terus yang ketiga itu melalui analisis data yang dihasilkan oleh SIM pendidikan Islam itu sendiri, di mana pimpinan lembaga itu dapat mengambil keputusan secara strategis gitu, berdasarkan bukti atau evidence based decision making gitu ya. Terus selain itu juga penerapan SIM pendidikan Islam ini juga dapat memperkuat tata kelola lembaga pendidikan Islam yang modern namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Terus juga selaras dengan prinsip yang namanya good government dalam Islam yang menekankan efisiensi, transparansi, dan keadilan. Dengan demikian SIM pendidikan Islam juga
menjadikan instrumen penting gitu dalam membangun lembaga pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi tanpa meninggalkan karakter dan fisik keislaman. Itu untuk jawaban dari soal pertama. Oke, untuk soal kedua yaitu disuruh menguraikan komponen utama apa aja sih yang ada di sistem informasi manajemen pendidikan Islam, dan juga jelaskan bagaimana sistem atau komponen itu saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial begitu. Nah, jadi sistem informasi manajemen pendidikan itu terdiri dari beberapa komponen utama, yang dimana komponen itu termasuk ke dalam perangkat lunak, terus perangkat keras, terus ada database, terus ada jaringan komunikasi atau communication network, dan juga adanya pengguna. Nah, jadi berdasarkan pandangan dari Ken dan Marton, sistem informasi manajemen itu merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi dari berbagai pengguna dengan kebutuhan yang serupa. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, sistem ini diadaptasi untuk mendukung fungsi manajerial lembaga seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, yang dimana hal tersebut sudah disebutkan di soal sebelumnya, yaitu tentang manajerial, fungsi manajerial, yaitu ada disebut dengan PODS itu sendiri gitu. Terus kita masuk ke dalam uraian komponen yang pertama, yaitu perangkat keras gitu ya, atau disebut dengan hardware, di mana seluruh peralatan fisik seperti komputer, server, terus printer, dan perangkat jaringan lainnya gitu yang berfungsi sebagai sarana utama dalam mengelola atau dalam pengelolaan dan penyimpanan data gitu ya. Nah, itu disebut juga namanya komponen hardware. Terus yang kedua ada komponen perangkat lunak, di mana merupakan program atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola data seperti sistem akademik, terus kepegawaian, keuangan, atau perpustakaan yang berbasis digital gitu. Seperti kalau di UIN ada Digilib, itu untuk mahasiswa bisa mengakses skripsi-skripsi terdahulu yang sudah dibuat sebelumnya. Terus untuk akademik itu ada yang namanya Salam. Nah, di mana di Salam itu sendiri kita bisa mengakses pembayaran keuangan, terus juga mengetahui jadwal-jadwal, terus pengambilan KRS-an, terus juga bisa mengetahui nilai kita gitu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu komponen database, di mana ini tuh berisi kumpulan data yang terorganisasi seperti data guru, data mahasiswa, keuangan, dan juga sarana dan prasarana. Nah, ini database ini dapat diakses dengan cepat gitu, untuk mendukung keputusan yang lebih tepat dan cepat gitu. Karena datanya sudah ada gitu, kita tinggal mencari atau menemukan kata kuncinya aja. Misalkan kayak kita nyari sarana prasarana di UIN apa aja, nanti akan keluar kayak gitu. Itu yang disebut database. Nah, terus yang keempat ada jaringan komunikasi atau communication network. Nah, ini tuh berperan menghubungkan berbagai perangkat dan pengguna gitu, agar data serta informasi itu dapat secara
dibagikan secara real time. Nah, antara bagian administrasi, terus ada kepala, guru, dan mahasiswa, dan lain sebagainya. Terus yang kelima itu ada pengguna. Nah, pengguna ini mencakup semua pihak yang berinteraksi dengan sistem itu sendiri gitu ya. Pasti ya dia harus ya pasti penggunanya adalah kita gitu. Untuk sistem itu sendiri, sistem dibuat ya untuk kita gunakan, jadi pasti ada komponen pengguna kayak gitu. Nah, dari kelima komponen tersebut bahwa dapat disimpulkan mereka itu saling berhubungan secara integral. Kenapa? Karena perangkat keras itu menyediakan infrastruktur kayak laptop atau komputer untuk menjalankan perangkat lunak seperti aplikasi dan lain sebagainya. Jadi perangkat lunak itu juga harus atau perangkat lunak itu dapat mengelola dan mengolah data dalam basis data kayak gitu. Jadi aplikasi yang di dalamnya tuh udah ada data-data yang tersimpan. Terus jaringan komunikasi memastikan bahwa distribusi informasi itu berjalan dengan lancar, sementara pengguna itu menjadi penggerak utama yang memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan prosedur dan nilai-nilai keislaman, seperti ada amanah dan tanggung jawab. Nah, sinergi dari komponen ini memungkinkan bahwa lembaga pendidikan Islam untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, cepat, dan relevan, sehingga proses pengambilan keputusan manajerial itu dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip manajemen Islami yang berorientasi pada kemaslahatan dan efisiensi pengelolaan lembaga seperti itu. Untuk soal yang ketiga itu disuruh menjelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan juga mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Nah, jadi digitalisasi administrasi pendidikan ini memiliki hubungan ya yang erat dengan peningkatan transparansi, terus akuntabilitas, dan juga mutu pelayanan di lembaga pendidikan. Kenapa? Karena digitalisasi itu kan berarti penerapan teknologi informasi dalam proses administrasi. Nah, seperti pengelolaan data siswa, terus keuangan, terus presensi atau kehadiran, terus ada nilai dan laporan kegiatan lembaga itu melalui sistem yang berbasis komputer atau daring. Nah, transformasi ini juga menjadikan proses administrasi lebih cepat dan efisien serta mudah diakses oleh siapapun gitu. Nah, untuk aspek transparansi itu digitalisasi itu memungkinkan seluruh data dan informasi itu tersimpan secara terbuka dan juga dapat diakses sesuai kewenangannya. Misalkan ada laporan keuangan di suatu lembaga, itu dapat ditampilkan secara digital sehingga meminimalkan potensi manipulasi data dan juga meningkatkan kepercayaan publik. Walaupun sebenarnya untuk laporan keuangan sekolah itu sedikit krusial ya kalau misalkan terlalu dibuka, tapi butuh juga yang namanya transparansi gitu. Minimalnya untuk transparansi kepada pihak internal di sekolah, mulai dari kepala, terus pendidik, maupun orang tua kayak gitu ya. Harus adanya transparansi dari keuangan itu sendiri, digunakan untuk apa dan lain sebagainya halnya. Seperti itu.
karena hal ini itu sejalan dengan nilai amanah, yaitu kejujuran dan juga keterbukaan yang menjadi prinsip dasar dari manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Nah, sementara untuk akuntabilitas itu meningkatkan uh, akuntabilitas itu meningkat karena setiap aktivitas administrasi keuangan itu terekam secara digital dan dapat diaudit kapan saja apabila data tersebut tidak sesuai gitu. Nah, sistem digital ini kan menyajikan jejak data atau jejak digital yang kita tahu. Uh, yang jelas jejak digital ini kita tahu itu bahwa setiap keputusan atau transaksi itu dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan prinsip hisbah dalam Islam, yakni pengawasan dan pertanggungjawaban yang berorientasi pada keadilan dan juga kebenaran. Terus kalau dari sisi mutu pelayanan, digitalisasi itu membuat proses administrasi pendidikan lebih cepat dan efisien serta responsif gitu terhadap kebutuhan pengguna. Nah, contohnya yaitu dari layanan pendaftaran mahasiswa baru ataupun siswa baru dan santri baru gitu secara online, karena sekarang kan pendaftaran itu serba online ya, untuk masuk kemanapun bisa kebanyakan online lah gitu, walaupun memang ada yang masih menggunakan sistem offline. Nah, sistem lainnya juga itu bisa diterapkan di nilai digital. Jadi guru-guru memasukkan nilai atau menginput nilai-nilai ke dalam sistem digital agar bisa diakses oleh siapapun dan juga agar mudahlah bisa diakses dimanapun gitu. Terus juga ada yang namanya pelaporan akademik berbasis web. Nah, itu meningkatkan kenyamanan serta kepuasan pengguna jasa pendidikan. Contohnya kita dalam menggunakan sistem Salam itu sendiri. Nah, jadi dari Salam itu kita bisa mengetahui apapun yang berkaitan dengan akademik itu sendiri ya. Nah, proses yang sebelumnya manual dan lambat menjadi lebih struktur dan juga efektif. Jadi demikian kalau penjelasan dari digital administrasi itu dapat ditarik kesimpulan bahwa digital administrasi pendidikan di lembaga pendidikan Islam itu tidak hanya menjadi bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam modern yang progresif, di mana efisiensi kerja berpadu dengan integritas moral. Nah, hal ini pada akhirnya juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu dan juga kelola pelayanan lembaga pendidikan Islam secara menyeluruh. Nah, dari soal kasus yang diberikan oleh nomor 4, yaitu tentang kasus yang ada di Madrasah Sanawiyah ya. Jadi dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, guru, dan keuangan lainnya di Madrasah Sanawiyah itu perlu menempuh langkah-langkah yang sistematis pastinya ya, dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan Islam. Nah, di mana sistem informasi manajemen pendidikan Islam yang berbasis web ini harus mengikuti prinsip manajemen dan teknologi informasi agar sistem yang dibangun itu benar-benar efektif, terus efisien, dan juga sesuai dengan kebutuhan dari lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Jadi untuk langkah-langkahnya itu bisa menggunakan langkah-langkah sebagai
berikut yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama itu dari kita analisis dulu kebutuhan ya. Pasti di tahap awal adalah mengidentifikasi kebutuhan dari madrasah sanawiyah itu secara menyeluruh gitu. Jadi kebutuhannya apa aja dari mulai kepala dan bawahannya. Jadi kepala madrasah juga bersama tim harus menentukan nih masalah yang ada dalam sistem manual saat ini atau yang saat digunakan, seperti duplikasi data yang kayak tadi disebutkan dari manual terus dipindahkan ke Excel, terus juga adanya kesulitan pelaporan atau menghambat keterlambatan informasi. Nah, dari hasil analisis ini ditetapkanlah tujuan dari sistem baru, seperti mempercepat pengelolaan, terus juga mempermudah pelaporan keuangan dan meningkatkan transparansi administrasi. Kayak gitu, itu untuk langkah yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu ada perencanaan sistem atau sistem planning, dimana setelah kebutuhan teridentifikasi itu madrasah sanawiyah itu perlu menyusun rencana pengembangan sistem yang mencakup dari sumber daya manusianya, terus juga anggarannya, terus waktu, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan, seperti yang tadi dijelaskan di komponen-komponen di soal sebelumnya gitu. Nah, pada tahap ini juga ditentukan apakah sistem yang akan dikembangkan itu secara mandiri atau oleh tim IT internal yang bekerja sama dengan pihak pengembang profesional gitu. Jadi harus adanya kolaborasi juga kayak gitu untuk melakukan perencanaan sistemnya akan seperti apa dan bagaimana. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada dari perencanaan sistem atau sistem desain. Nah, jadi di tahap ini itu mencakup perancangan kayak perancangan sistemnya kayak gimana gitu. Mulai dari struktur database-nya, terus tampilan antarmuka ya, misalkan kita ngebuka web akan tampilan seperti apa, terus apakah ada animasi dan membuat gambar yang enak dilihat atau lebih formal atau non formal kayak gitu, serta alur kerja sistem atau workflow. Terus perencanaan harus memperhatikan kemudahan pengguna pastinya ya, user friendly, dan juga keamanan data. Nah, yang paling ditegaskan itu dari keamanan datanya, pasti harus super aman karena ini mencakup data-data dari semua orang atau orang yang menggunakannya, sesuai dengan prinsip etika dan amanah dalam Islam. Misalkan akses data keuangan hanya diperolehkan bagi petugas yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan. Terus juga data-data mahasiswa kayak gitu kan pasti harus menggunakan ID pasport ya. Nah, itu hanya diakses oleh mahasiswa itu sendiri kayak gitu. Terus juga ada yang namanya pengembangan dan uji coba, terus kayak development and testing. Jadi tim pengembang itu mulai membuat sistem berdasarkan rancangan yang telah disetujui. Setelah selesai itu dilakukanlah yang namanya uji coba atau testing untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, tidak ada kesalahan input atau output, dan juga seluruh fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari pendidik dan juga staf administrasi atau tenaga kependidikan itu juga dilibatkan ya untuk memberikan masukan selama tahap ini kan, karena yang menggunakan sistem gak hanya siswa atau mahasiswanya aja, tetapi juga kan semuanya mulai dari dosen, tenaga kependidikan, TU dan lainnya.
ini juga berlaku di Madrasah Sanawiyah itu sendiri ya. Jadi sistemnya itu digunakan oleh kepala TU, terus guru, siswa, dan juga kepala sekolah. Terus juga kalau misalkan ingin lebih transparansi itu bisa diakses oleh orang tua siswa itu sendiri. Nah, terus yang kelima ada pelatihan pengguna atau user training, dimana agar sistem ini dapat digunakan secara optimal dan juga benar gitu penggunaannya. Semua pengguna seperti staf tata usaha, guru, kepala madrasah, terus siswa dan juga orang tua itu perlu yang namanya mendapatkan pelatihan tentang cara mengakses, menginput, terus mengelola data melalui sistem itu. Nah, pelatihan ini juga menanamkan nilai tanggung jawab dan juga kedisiplinan dalam menjaga keakuratan data. Ya, pasti kan sebenarnya semua sistem atau semua apapun yang baru itu pasti harus ada yang namanya pelatihan dulu gitu. Kayak saya masuk ke UIN belum mengenal apa itu uh, apa LMS, terus juga salam kayak gitu ya. Pasti harus ada namanya pengenalan cara menggunakannya kayak gitu. Terus yang keenam, implementasi sistem ya, sistem implementasi. Nah, jadi setelah diuji coba dan adanya pelatihan, sistem ini mulai diterapkanlah secara resmi di lingkungan Madrasah Sanawiyah itu. Nah, pada tahap ini data lama dari catatan manual itu dapat diimigrasikan ke dalam sistem baru atau dipindahkan ke dalam sistem baru secara bertahap aja, nggak harus langsung tiba-tiba semua, tapi coba-coba sedikit-sedikit. Nah, terus harus juga ada yang mengawasi. Nah, pengawasan juga perlu dilakukan untuk memastikan seluruh pengguna beradaptasi dengan baik. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi dan pemeliharaan atau evaluation and maintenance. Nah, setelah sistem berjalan, dilakukanlah evaluasi secara berkala gitu untuk menilai efektivitas dan menemukan kekurangan sistem. Terus juga diperbaikilah atau di maintenance apabila ditemukan bug atau kebutuhan fitur baru untuk perubahan kebijakan madrasahnya gitu ya. Tahap ini juga penting agar sistem tetap relevan dan juga berkelanjutan. Ya pasti setiap sistem itu pasti akan mengalami bug dan juga error. Terus juga ketika ingin menambah fitur baru itu pasti harus diperbarui kayak gitu. Jadi harus ada evaluasi secara rutin lah agar sistem itu berjalan dengan baik. Nah, jadi dapat dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi disebutkan, Madrasah Sanawiyah itu tidak hanya akan memiliki sistem informasi yang efektif dan efisien aja, tetapi juga mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan juga sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, terus profesionalisme, tanggung jawab, juga terus kedisiplinan dalam pengelolaan data seperti itu.